Soal-soal yang ada di tema 8 ini mencakup mata pelajaran seperti PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan juga SBDP. Nah, kita akan mulai dari mata pelajaran PPKN dulu ya. Soal-soal pada PPKN ini berfokus di KD 3.3, yaitu tentang keberagaman sosial budaya masyarakat. Oke, latihan soal nomor 1. Keragaman budaya bangsa yang muncul atas penyesuaian masyarakat terhadap lingkungan alam sekitarnya. Nah ini nih, kata kuncinya kondisi alam sekitarnya. Keragaman budaya bangsa yang menyesuaikan lingkungan alam sekitarnya. Kalian tahu jawabannya apa? Apakah rumah adat, pakaian daerah, bahasa daerah, atau kesenian daerah? Nah, kalian bisa coba nih buka buku tema 8 halaman 16. Nah, di situ dijelaskan bahwa bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Rumah adat. Nah, di sini ada keterangan rumah adat menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Nah, jadi sudah pasti jawabannya adalah A. Rumah adat. Nah, ini dia jawabannya. Oke, latihan soal nomor 2. Di dalam masyarakat Indonesia terdapat banyak kegiatan di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri, dan jasa. Dengan adanya perbedaan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat Indonesia memiliki keragaman dalam bentuk soalnya panjang ya. Nah, kamu bisa buka buku paket halaman 24. Nah, di sini jadi dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan cara melakukan usaha. Karena tadi ada bermacam-macam, jadi jawabannya adalah yang C, jenis usaha. Nah, jawabannya yang C ya, jenis usaha. Kita lanjut nomor 3. Berikut ini merupakan 3 contoh cara menghargai keragaman budaya kecuali. Ingat ya, di sini ada kecuali. Kita baca yang A. Bangga dengan kebudayaan daerah dan nasional. Wah, ini benar banget nih. Yang B. Melestarikan nilai-nilai budaya yang ada. Wah, ini juga benar. Yang C. Tidak mengejek suku bangsa lain. Ini juga betul. Yang D. Bersikap acuh tak acuh terhadap budaya lain. Nah, ini nih. Acuh tak acuh itu tidak peduli ya, atau masa bodoh. Jadi nggak boleh nih. Kita bersikap acuh tak acuh terhadap budaya lain, itu tidak boleh. Jadi jawabannya di nomor 3 ini adalah yang D. Kita lanjut latihan soal nomor 4. Rumah betang ya, rumah panjang atau disebut juga dengan rumah panjang, berasal dari daerah apakah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, atau Sulawesi Utara. Nah, kalian bisa buka nih buku paket di halaman 19. Di situ nanti ada daftar nama-nama rumah daerah. Nah, kalau rumah panjang seperti ini, dia berasal dari Kalimantan Barat. Jadi jawabannya adalah yang A, Kalimantan Barat.
Kita lanjut soal nomor 5. Tari piring merupakan kesenian daerah yang berasal dari, tari piring nih. Dari mana nih? Nah, ini juga sama. Kalian juga bisa lihat di buku paket halaman 21. Di sana ada banyak daftar. Dan untuk tari piring ini, dia berasal dari Sumatera Barat. Jadi jawabannya adalah yang C, Sumatera Barat. Kita lanjutkan soal nomor 6. Nah, ini berarti kita coba latihan yang jawaban singkat ya, bukan yang pilihan ganda lagi. Setiap pelajar harus mengembangkan sikap toleran, hormat menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama serta kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terwujudnya apa ini kira-kira? Kalau kita saling mengembangkan sikap toleran, hormat menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda, maka otomatis akan terwujudnya persatuan dan kesatuan. Atau kalau kalian jawab kerukunan, itu juga betul. Lanjut lagi ke nomor 7. Tari Suling Dewa adalah suatu tarian yang dilakukan masyarakat Desa Brayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat ya. Nah, tujuan melakukan ritual tersebut yaitu, di sini bisa kamu buka buku paket halaman 86. Nah, di situ ada jawabannya. Jadi, maknanya ya atau tujuan dari ritual tari Suling Dewa ini adalah permohonan doa agar hujan ya. Kalian bisa cari di halaman 86, di situ sudah tertulis. Nah, tarian tersebut merupakan sarana permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar hujan segera turun. Oke, gampang ya? Oke, lanjut. Nomor 8. Tuliskan 2 permainan tradisional yang kalian ketahui dan pernah dimainkan. Nah, ini mungkin setiap daerah beda-beda ya. Cuman yang tertulis di tema 8, di buku tema 8, yaitu di halaman 44, di sana tertulis permainan dingklik oglak-aglik dan prepet jengkol. Nah, kalian bisa cari di sana. Lanjut ke soal nomor 9. Ternyata ini loh soal terakhir ya. Untuk mata pelajaran PPKN, sebutkan 4 contoh keragaman budaya daerah yang ada di Indonesia. Nah, keragaman budaya daerah yang ada di Indonesia tentunya bahasa daerahnya beragam, rumah tradisionalnya juga beragam, kemudian pakaian adatnya beragam, tariannya beragam, dan mungkin juga ada lagu daerahnya juga beragam. Tapi karena ini diminta 4 saja, jadi bisa bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan tarian. Di sini kalian bisa lihat di buku paket tema 8 halaman 18. Nah, di sini ada nih. Nah, ini untuk yang mata pelajaran PPKN. Gampang kan? Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal mata pelajaran Bahasa Indonesia. Fokus di Bahasa Indonesia ini adalah di KD 3.8, yaitu tentang menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, berarti nanti akan ada bacaan-bacaan nih, karena di sini urutan peristiwa pada teks non-fiksi. Oke, lanjut saja, kita langsung mengerjakan soal latihan nomor 1. Nah, di sini ada bacaan ya. Kita lihat dulu deh pertanyaannya supaya mengerjakannya lebih cepat. Peristiwa apa yang terjadi pada paragraf di atas? Oke, soalnya itu, pertanyaannya itu,
Di sini berfokus pada warga yang menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan air bersih. Untuk yang pilihan A, itu bisa jadi ya. Kemudian yang B, bisa jadi juga. Yang C, tidak ada di teks kalau mereka bersaing. Kemudian di dataran rendah tidak ada keterangannya. Jadi antara A dan B. Nah, di sini yang paling tepat yang menggambarkan paragraf di atas adalah yang A. Warga harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan air bersih. Oke, di soal nomor 2. Apa penyebab air bersih susah didapatkan? Tempat tinggalnya yang terletak di dataran tinggi. Oke, ini betul ya. Tidak adanya sumur buatan. Salah ya. Lingkungan yang kotor dan kumuh tidak ada di teks. PDAM sudah masuk, tidak ada. Jadi, jawabannya untuk nomor 2 adalah yang A. Kita lanjut latihan soal nomor 3. Ide pokok dari teks bacaan di atas adalah itu tentang perjuangan mendapatkan air bersih. Kan tadi diceritain ya, intinya tuh warganya berjuang gimana caranya untuk mendapatkan air bersih. Lanjut. Soal nomor 4 ini juga bacaan ya. Oke, kita lihat dulu deh pertanyaannya. Latar. Nah, perlu kalian tahu ya, jadi latar itu adalah tempat terjadi cerita. Nah, kita lihat di sini bacaan ini latarnya atau tempatnya di sini ada nih, ada di hutan ya, di mata air nih. Mata air di hutan, di sungai, di pasar, di kebun, pasar salah ya jelas. Oke, jawabannya mata air di hutan. Soal nomor 5. Beri adalah seekor. Oke, beri itu hewan apa ini? Beri si beruang. Berarti jawabannya beri adalah seekor beruang. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 6. Ancaman apa yang akan dilakukan beri beruang terhadap semut hitam? Oke, lihat lagi bacaannya. Berhenti semut. Nah, di sini nih ya. Aku tak akan membiarkanmu mengambil. Berhenti atau ku cakar kau. Nah, ini nih. Berhenti atau ku cakar kau. Ancam beri beruang. Berarti ancamannya nanti yang akan didapat si semut hitam adalah yang A. Akan dicakar. Oke. Lanjut soal nomor 7. Gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf disebut. Nah, jawabannya adalah ide pokok atau bisa juga kalian jawab gagasan utama atau juga gagasan pokok. Si Udin nih, ceritanya ada percakapan Udin dan Benny. Udin bilang, titik-titik, keadaan kamu hari ini. Benny jawabnya, alhamdulillah baik Udin. Nah, kira-kira kalimat tanya apa ini? Adalah kalimat tanya bagaimana. Lanjut, soal nomor 9. Jelaskan perbedaan tokoh, protagonis, dan antagonis. Nah, protagonis adalah tokoh utama. Nah, di sini biasanya tokoh yang baik ya. Protagonis itu, sedangkan kalau antagonis itu tokoh penentang atau biasanya tokoh jahatnya nih, musuhnya, tokoh jahatnya. Nomor 10. Ceritakanlah situasi dan kondisi di lingkungan sekitarmu dalam penanganan wabah COVID-19. Bercerita seperti ini ya. Jadi dengan cara menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak,
hindari kerumunan, dan makan makanan sehat. Jadi ini ya, soal-soal nanti yang berkaitan dengan bahasa Indonesia KD 3.8. Kita lanjut mengerjakan latihan soal mata pelajaran IPA. Oke, di sini fokus KD-nya adalah 3.8, yaitu berkaitan dengan materi siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi. Ya, jadi tentang siklus air nanti fokusnya. Kita coba langsung pertanyaan atau soal nomor 1. Berdasarkan gambar di bawah ini harusnya. Berdasarkan gambar di bawah, urutan proses siklus air, urutannya. Nah, di sini ada nomor 1, 3, 2. Kalian bisa lihat juga di buku tema 8, halaman 9 sama halaman 10. Nah, yang ini ya, tentang siklus air ini. Nah, ini nanti ada tuh jawabannya, ada keterangannya. Dan jawabannya adalah yang D, nomor 1, kemudian nomor 3, nomor 2. Ini udah urut nih sebenarnya nih. Ya, dari menguap, nih, kemudian prosesnya nomor 3, dan nomor 2. Lanjut soal nomor 2. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut apa? Nah, ini nama lain dari penguapan ya. Nah, ini juga ada di buku tema 8 ya, halaman 9. Nah, proses penguapan ini disebut evaporasi. Berarti jawabannya adalah yang B, evaporasi. Latihan soal nomor 3. Air hujan yang tak dapat diserap oleh tanah tetapi diserap oleh permukaan tanah sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Nah, di sini juga kalian bisa buka buku paket halaman 65. Nah, air hujan yang tidak terserap. Nah, di sini udah ada ya. Akan menjadi air permukaan. Jadi jawabannya yang A, air permukaan. Ya, maaf ada batuk-batuk ya. Oke, kita lanjut pertanyaan soal nomor 4. Proses yang membuat air di permukaan bumi selalu tersedia adalah, nah di sini kalian bisa buka buku paket halaman 9. Di sana jelas tertulis ya, karena adanya siklus air. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 5. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat menampung uap air. Nah, ini adalah peristiwa dari, kalian bisa buka halaman 9 juga. Di sana jelas tertulis nama prosesnya adalah presipitasi atau juga disebut dengan pengendapan. Jadi jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 6. Air yang tampak tidak jernih dan berbau ya. Jadi airnya tidak jernih dan berbau menandakan bahwa, coba kita baca pilihannya. A. Air tidak layak dijadikan air minum. Betul. Yang B. Air layak dijadikan air minum. Enggak nih. Salah. Masa iya sih air bau malah mau diminum? Yang C. Air yang berkualitas baik. Salah. Yang D. Air yang tidak mengandung mikroorganisme. Salah ya. Pasti ada mikroorganismenya karena berbau. Nah, di sini jawabannya berarti yang A tadi ya, karena tidak layak, yang sudah berbau dan tidak jernih. Pertanyaan atau soal nomor 7, tuliskan 3 upaya yang dapat kamu lakukan untuk mengurangi krisis air bersih.
Ya, batuk lagi ternyata. Oke, kalian bisa buka buku paket halaman 106. Nah, jawabannya ada di sini nih. Jadi, kamu bisa jawab dengan menghemat penggunaan air, kemudian dengan membuat lubang resapan, dan juga dengan menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Jadi ini jawabannya ya. Oke, ini terakhir untuk mata pelajaran IPA. Sebutkan 3 fungsi air bagi manusia. Nah, ini kebetulan di buku paket itu dijadikan soal juga. Jadi, tidak ada jawaban yang tertulisnya ya. Nah, fungsi air bagi manusia itu yang pertama, keperluan domestik seperti mencuci, mandi, minum. Kemudian sebagai tenaga pembangkit listrik ya. Dan yang terakhir, menjaga kelembapan udara di sekitar. Gimana, masih kuat ya? Kita udah sampai setengah jalan nih. Tinggal 2 mata pelajaran, IPS dan SPDP. Kita akan masuk ke mata pelajaran IPS. Fokus KD-nya di KD 3.3, yaitu tentang kegiatan ekonomi ya. Di sini ya fokusnya. Nanti materinya yang ditanyakan tentang kegiatan ekonomi. Oke, kita coba soal nomor 1. Jenis usaha yang terdapat pada gambar di bawah ini adalah, di sini ada pengrajin mebel sama dokter ya. Jadi pekerjaan pengrajin mebel sama dokter. Nah, kira-kira apa nih? Apakah yang A, yang B, yang C, atau yang D? Kalian bisa buka buku paket halaman 29 sampai 31. Nah, di sana ada jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia ya. Nah, untuk pekerjaan atau usaha pengrajin mebel ini adalah perindustrian. Oke, jadi antara A, B, C ya. Kalau yang D jelas salah, bukan perdagangan. Nah, untuk dokter, sesuai dari buku paket tadi, halaman 29 sampai 31, dokter itu adalah jasa. Jadi, yang pengrajin mebel perindustrian dan yang dokter adalah jasa. Berarti jawabannya yang C. Kepencet. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 2, tujuan koperasi adalah, kalian bisa buka buku paket halaman 77. Nah, di sana tertulis tujuannya adalah menyejahterakan anggotanya. Oke, berarti jelas ya. Di sini jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 3. Usaha ekonomi yang berbentuk usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil merupakan contoh dari usaha. Nah, ini bisa kamu lihat juga nih di halaman 68 sampai 70. Jadi yang usaha-usaha tersebut disebut dengan usaha perorangan karena masih industri kecil ya. Jadi merupakan usaha perorangan. Jawabannya yang A. Lanjut nomor 4. Indonesia adalah salah satu negara agraris. Nah, di sini pertanyaannya atau kata kuncinya adalah agraris. Apa sih agraris itu? Bidang apa sih sebenarnya? Nah, kamu bisa buka buku paket halaman 24. Nah, agraris itu adalah pertanian. Jadi jawabannya yang B. Pertanyaan nomor 5. Jenis ikan yang dibudidayakan dalam perikanan air payau. Nah, kalian tahu nggak nih air payau itu artinya apa? Jadi, air payau itu adalah campuran antara air tawar dan air laut. Jadi ada asin-asinnya dikit ya. Nah, kira-kira ikan apa ini? Apakah ikan tongkol, tuna, bawal laut? Nah, ini kalau ini jelas laut ya, salah. Atau bandeng. Jawabannya adalah yang D. Jadi yang air payau itu adalah ikan bandeng ya. Pertanyaan nomor 6.
Kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah. Nah, di sini kata kuncinya kegiatan ekonominya yang menghasilkan. Nah, kamu bisa buka di buku paket halaman 112. Jelas ya, di sini adalah nama kegiatannya adalah kegiatan ekonomi produksi. Berarti yang B. Pertanyaan nomor 7. Koperasi dibentuk berdasarkan asas. Nah, apa ini? Kalian bisa buka buku paket halaman 77. Di sana dijelaskan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jawabannya ya, kekeluargaan. Pertanyaan nomor 8. Orang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi. Nah, ini sebenarnya gampang nih, tapi ternyata juga tertulis di buku paket halaman 120. Nah, di sana jelas ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pertanyaan nomor 9. Tuliskan 3 contoh pekerjaan yang menjual jasa. Nah, yang jasa apa aja nih? Tadi kan udah sempat ya. Yang nomor 1 tadi ada dokter. Nah, selain itu apa sih? Selain dokter, kalian bisa mencari di buku paket halaman 30. Nah, ini ada banyak nih. Guru, pengacara, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan sebagainya. Jadi pilih 3 ya. Pertanyaan nomor 10. Apa sih yang dimaksud koperasi? Dan apa juga nih macam-macamnya? Nah, di sini kalian bisa cari di buku paket halaman 77 dan juga 78. Koperasi itu adalah usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Kemudian macam-macamnya itu ada koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, dan juga koperasi serba usaha. Nah, ini semua ada di buku paket halaman 77 dan juga 78. Akhirnya kita sampai di mata pelajaran yang terakhir, yaitu SPDP. Nah, di SPDP ini KD-nya ada 3 yang ditanyakan, yaitu KD 3.1 tentang gambar bercerita, KD 3.2 tentang tangga nada, KD 3.3 tentang pola lantai tarian. Kita akan mulai dari KD 3.1 ya, yaitu gambar cerita. Pertanyaannya seperti ini. Gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang dalam suatu peristiwa disebut, sudah pasti ya, jawabannya adalah yang B, gambar cerita. Pertanyaan nomor 2, masih tentang gambar cerita ya, masih tentang KD 3.1. Gambar kartun banyak dijumpai pada karya seni berikut ini. Kecuali, nah, apa nih? Cerita bergambar, pasti ada ya kartunnya. Novel, kalian pernah baca novel? Kira-kira ada nggak gambar kartunnya? Tidak ada ya. Komik, pasti ada. Majalah anak juga pasti ada. Jadi gambar kartun itu tidak adanya di novel. Jawabannya adalah B. Nomor 3, karya gambar cerita banyak kita temui pada, bisa kalian buka di halaman 108. Banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar atau komik. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 4. Jelaskan perbedaan teknik kering dengan teknik basah. Oke, ini 3.1 ya, masih tentang gambar bercerita. Kami bisa buka di halaman 110 buku paket tema 8. Nah, di sini lengkap ya. Perbedaannya apa? Teknik kering dan juga teknik basah. Intinya kalau teknik kering itu menggunakan media yang tidak memerlukan air seperti pensil, kapur, krayon. Sebaliknya kalau teknik basah menggunakan media yang menggunakan air seperti cat air, cat minyak, tinta. Seperti itu ya.
Nomor 5, sekarang sudah ke KD 3.2. Tadi materinya tentang tangga nada ya. Nah, lagu Jali-Jali adalah lagu daerah. Jali-Jali itu dari daerah Jakarta yang D. Nomor 6, lagu yang berjudul Kampungku adalah ciptaan. Nah, ini kamu bisa buka buku paket halaman 35 di sana. Nah, Kampungku ini ternyata ciptaannya Pak Ateh Mahmud ya. Jadi jawabannya yang A. Kemudian pertanyaan nomor 7. Pencipta lagu Indonesia Raya yaitu, nah ini wajib banget nih harus kamu tahu. Penciptanya adalah W.R. Supratman. Lanjut lagi ke pertanyaan nomor 8. Tuliskan ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Nah, ini lengkap ada di halaman 37. Nah, ciri-cirinya nih bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri nada do. Kalau tadi diatonis mayor, sekarang yang diatonis minor itu kamu bisa lihat di buku paket halaman 50. Ciri-cirinya biasanya lagunya bersifat sedih, kurang bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri nada la. Di nomor 10 ini kita sudah di KD 3.3 ya, yaitu tentang pola lantai. Contoh pengembangan pola lantai garis lengkung. Sesuai halaman 61 di buku paket, pengembangan dari garis lengkung adalah lingkaran. Jawabannya yang C. Pertanyaan nomor 11. Tepukan tangan, hentakan kaki, dan suara dari mulut merupakan contoh iringan tari yang berasal dari, seperti yang ada di buku paket juga dijelaskan nih, tubuh manusia. Berarti jawabannya yang D. Pertanyaan nomor 12. Pola atau dena yang dilakukan oleh penari dengan berpindah pergerakan posisi disebut, jawabannya adalah pola lantai. Nomor 13, bentuk pola lantai tari saman adalah, nah, kalau di buku paket kamu bisa lihat di halaman 63. Jadi polanya lurus ya ini ya. Dia horizontal lurus ya, horizontal lurus untuk tari saman. Nomor 14, tari jaran kepang berasal dari daerah. Nah, ini ada di halaman 93. Di sana tertulis tarian jaran kepang itu berasal dari DIY ya, atau singkatan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor 15. 3 tarian daerah yang menggunakan pola garis lurus. Ada apa aja ini? Ada tari saman dari Aceh, tari indang dari Sumatera Barat, tari serimpi dari Jawa Tengah. Selesai untuk SBDP-nya dan untuk semuanya ya. Karena tadi kita sudah membahas mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan terakhir SBDP.